Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Pika Koko. Shalom. Adik-adik sudah siap kan memuji nama Tuhan? Mari kita mulai ibadah ini, kita menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Kami anak sekolah minggu GSGA, selalu gembira dan tertawa. Kami anak sekolah minggu GSGA, selalu memuji Tuhan. Aku gembira, tertawa, aku selalu memuji Tuhan. Haleluya, mari kita semua puji Tuhan, puji namanya Yesus. Kita mau ulang lagu ini dari awal ya. Kami anak sekolah minggu GSGA, selalu gembira dan tertawa. Kami anak sekolah minggu GSGA, selalu memuji Tuhan. Aku gembira, tertawa, aku selalu memuji Tuhan. Haleluya, mari kita semua puji Tuhan, puji namanya Yesus. Puji apa? Puji namanya Yesus. Sekali lagi ya. Puji namanya Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Pika Koko mau tanya deh. Pika Koko pernah merasakan kasih Tuhan nggak? Pernah. Kalau Cicuki pernah nggak? Pernah juga. Seperti apa sih Cicuki kasih Tuhan itu? Kasih Tuhan itu indah seperti pelangi, bintang, dan bunga di taman. Betul, kasih Tuhan itu lebih indah dari segalanya yang ada di dunia ini. Mari kita nyanyikan kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau boleh lebih sungguh lagi. Kita mau katakan lingkupiku.
Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Semoga pujian kami itu boleh berkenan di hadapan-Mu saja Yesus. Bapa, jika sebentar kami diam di bawah kaki-Mu Tuhan, kami mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar apa yang disampaikannya itu boleh tertanam di hati kami dan boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Adik-adik, kembali lagi kita bertemu di ibadah online sekolah minggu yang pastinya di tahun yang baru, yaitu 2022. Happy New Year buat adik-adik semua yang di rumah yang saat ini sedang mengikuti ibadah online sekolah minggu ya. Nah, hari ini Cici mau cerita tentang Samuel dipanggil Tuhan. Adik-adik inget gak ceritanya kayak gimana? Yuk kita simak dulu video berikut ini supaya kita sambil ingat-ingat lagi nih. Siapa tahu adik-adik di rumah ada yang lupa, oke? Samuel melayani Imam Eli yang sudah tua dan buta. Samuel bahkan tidur di kemah pertemuan, sedangkan Imam Eli tidur di kamar di dekat situ. Suatu malam, Samuel mendengar seseorang memanggil namanya. Ia bangun dan berlari ke kamar Imam Eli. "Ini aku," katanya. "Aku tidak memanggilmu," kata Eli sambil mengantuk. "Kembalilah tidur." Samuel kembali ke tempat tidurnya. Ia mendengar namanya dipanggil lagi. Samuel berlari lagi kepada Eli. "Ini aku," katanya. Sambil mengantuk, Eli mengeluh. "Aku tidak memanggilmu. Kembalilah tidur." Setelah ini terjadi 3 kali, Eli berkata, "Tuhanlah yang memanggil Samuel." "Kalau ia memanggil lagi," kata Eli, "jawablah begini, 'Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengarkan.'" Dan Samuel melakukannya. "Samuel," kata Tuhan, "maukah kau menjadi nabiku dan menyampaikan setiap perkataanku kepada umatku?" "Mau Tuhan," jawab Samuel. Dan itulah yang dikerjakan Samuel sampai lanjut usianya. Oke adik-adik, bagaimana? Sudah menyaksikan cuplikan tentang Samuel dipanggil Tuhan kan? Jadi sekarang sudah ingat nih kisahnya seperti apa. Kisah itu menceritakan bagaimana cara Tuhan memanggil Samuel. Waktu pertama kali Tuhan langsung berbicara dengan Samuel. Meskipun 1-3 kali Samuel kurang mengerti siapa yang memanggil dirinya sebenarnya, tapi akhirnya Nabi Eli langsung mengingatkan kepada Samuel bahwa itu adalah Tuhan yang memanggil kamu dan ingin berbicara langsung dengan Samuel. Nah adik-adik, bicara bagaimana cara Tuhan memanggil Samuel, Cici mau kupas sedikit nih. Hari ini Cici mau kupas mengenai bagaimana sebenarnya cara Tuhan itu memanggil dan berbicara dengan kita. Nah biasanya nih kita kan kalau dipanggil sama orang tua biasa ya. Misalnya mungkin di rumah nih saat ini ada yang nonton guru-guru sekolah minggu atau anak-anak sekolah minggu, salah satunya mungkin Cici Yuki nih. Nah Cici Yuki kalau dipanggil sama mamanya, mungkin kalau dari dapur tinggal langsung panggil, "Yuki kesini." Nah kita bisa langsung tahu tuh, atau Cici Yuki bisa langsung tahu, oh mama aku manggil nih, aku harus segera ke dapur gitu. Nah sedangkan Tuhan Yesus itu memiliki juga caranya tersendiri untuk bagaimana cara Tuhan berbicara atau memanggil kita. Ada 2 cara adik-adik. Yang pertama adalah melalui orang lain.
melalui orang lain itu gimana maksudnya, Ci? Nah, Cici langsung kasih contohnya aja ya. Contoh yang di dalam Alkitab itu kita bisa lihat dari cara bangsa Israel. Kita tahu bangsa Israel pindah dari Mesir ke Kanaan itu disertai dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa dan dipimpin oleh salah satu nabi yang luar biasa juga, yaitu Nabi Musa. Nah, dalam kisah bangsa Israel perjalanannya dari Mesir ke Kanaan, kita selalu tahu bahwa Tuhan selalu menyampaikan perintah-perintah atau misalnya sesuatu yang akan dihadapi oleh bangsa Israel itu melalui nabinya, yaitu Nabi Musa. Jadi Tuhan selalu menyampaikan perintah ataupun kabar mengenai kondisi yang akan dihadapi oleh bangsa Israel melalui Nabi Musa, karena Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Nah, jadi adik-adik, kalau di dalam kehidupan sehari-hari ini kita contohnya, Tuhan juga bisa memakai orang-orang yang ada di sekitar kita. Contohnya orang tua, koko cici, ataupun teman-teman di sekitar kita, teman sekolah, teman bermain, untuk bisa menegur kita jika kita melakukan kesalahan, ataupun mengingatkan kita juga untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Seperti contohnya belajar, mengerjakan PR, berdoa, dan sebagainya. Jadi Tuhan bisa percayakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menyampaikan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari dan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, adik-adik. Itu cara yang pertama ya. Nah, cara yang kedua nih, Tuhan bisa berbicara atau memanggil kita melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, adik-adik. Nah, tepat seperti 2000 tahun yang lalu, waktu murid-murid Tuhan Yesus mau ditinggalkan Tuhan saat Tuhan mau naik ke surga, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka sudah diberikan satu roh di dalam setiap hati mereka, yaitu Roh Kudus yang akan senantiasa menolong mereka. Nah, sampai detik ini adik-adik, kita merupakan murid-murid Tuhan Yesus yang juga memiliki Roh Kudus di dalam hati kita. Roh Kudus senantiasa mengingatkan kita jika kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, adik-adik. Nah, contoh perintah Tuhan tuh apa aja, ingat gak? 10 perintah Allah. Siapa nih yang ingat? Atau mungkin siapa nih yang lupa? Salah satu atau salah dua perintah Allah yaitu jangan mencuri, jangan berbohong, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, dan masih banyak lagi. Nah, itu adalah contoh-contoh perintah Allah yang Allah mau untuk kita taati. Jadi Roh Kudus senantiasa mengingatkan kita kalau misalnya kita tidak melakukan hal atau kita melanggar perintah Allah. Seperti itu, adik-adik. Maka dari itu di tahun yang baru ini nih, di tahun 2022, kita mau belajar untuk lebih peka lagi dalam mendengarkan suara Tuhan, baik melalui orang lain yang ada di sekitar kita, yaitu orang tua kita, koko cici kita, atau mungkin teman-teman kita, dan juga melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, adik-adik, supaya kita tetap bisa hidup sesuai dengan perintah Allah. Sekian firman Tuhan hari ini, adik-adik. Cici mau ingetin tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa juga untuk tetap rajin ikut ibadah online sekolah minggu ya. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk ayat emas minggu ini dari Yeremia 29 ayat 12. Kita baca sama-sama yuk. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dihafalkan ya adik-adik. Waktunya aktivitas, adik-adik. Di sini sudah terdapat 10 perintah Allah. Namun perintah Allah ini belum urut dari nomor 1 sampai 10. Di setiap lingkaran yang ada di samping perintah-perintah Allah, itu adalah tempat untuk adik-adik memberi angka yang urut dari nomor 1 sampai 10. Contoh, jika jangan mencuri merupakan perintah nomor 1 menurut adik-adik, silakan tulis nomor 1 di bagian lingkarannya. Seperti itu ya adik-adik. Jika sudah selesai, silakan kumpulkan ke Cici Erni dan Cici Yuki. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat untuk adik-adik pemenang aktivitas ibadah online 26 Desember. Ada Jaden dari kelas Pratama dan Seril dari kelas Pratama. Untuk adik-adik semuanya, yuk tetap rajin ikut ibadah online dan kerjakan aktivitas yang seru yang disiapkan guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.